Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kali ini Andrew tidak membahas satu materi yang berat-berat, tapi Andrew mau membagikan satu cerita ya. Cerita sekaligus mungkin juga bisa menjadi satu motivasi ya buat teman-teman, khususnya sesama investor, khususnya sesama trader ya. Jadi begini teman-teman, kita tahu ya bahwa memang belakangan ini industri forex sedang tidak baik-baik saja, alias banyak sekali berita-berita yang negatif ya. Dan kalau boleh kita flashback ya, sebenarnya ini dimulai itu adalah pada saat munculnya satu podcast yang membuka kejelekan-kejelekan dari afiliator binary option ya. Tentunya Andrew nggak akan sebut nama ya, karena kita tidak mau menjelekkan ke pihak tertentu, tapi teman-teman pun tahu ya. Jadi ada satu podcast yang membuka kejelekan afiliator binary option, dan akhirnya ya kita tahu sendiri Sultan binary option ya dengan inisial IK ya, IK dan DS sekarang sudah berada di dalam jeruji ya, udah berada di dalam ya, karena ya dianggap melakukan satu entah bisa dibilang penipuan atau bisa dibilang adalah penyesatan ya. Itu bukan ranah Andrew, tapi Andrew mau cerita adalah kronologinya, oke? Jadi pada saat waktu itu heboh karena dianggap para afiliator ini menerima 70% ya, 70% dari kekalahan para klien ya, kekalahan para klien atau kekalahan para investor. Nah, itulah yang membuat dunia trading sedikit goyang waktu itu ya. Padahal sebenarnya kalau Andrew boleh menjelaskan lebih detail ya, antara binary option ya dengan dunia trading yang kita lakukan atau MetaTrader itu sangat jauh berbeda. Binary option itu adalah ya satu financial betting ya. Financial betting artinya kita hanya menebak ya, atau mungkin pembelaan mereka bilang mereka melakukan analisa, tetapi analisa yang mereka lakukan adalah tetap melakukan spekulasi, di mana pilihannya adalah antara up or down. Nah ya, jadi pilihan dari investor dia memilih naik atau turun. Nah, sementara kalau kita trading di MetaTrader, kita melakukan buy or sell, artinya kita melakukan sebuah pembelian atau penjualan. Memang probability-nya sama ya, antara market naik atau market turun ya. Apalagi pair-nya juga sama, di situ juga ada forex juga ya kan. Tetapi jelas ini dua hal yang sangat berbeda dari sisi mekanismenya. Oke, dari sisi mekanismenya kalau kita bicara tentang binary option, mereka hanya berspekulasi atau menganalisa
apakah harga naik atau harga akan turun, ya. Sementara kalau di dalam trading yang MetaTrader, ya, atau trading futures, ya kita sebut, mereka melakukan buy or sell, artinya kita melakukan jual atau beli sebuah kontrak. Nah, jadi itu sudah satu hal yang beda. Tapi bukan itu yang menjadi titik kemarahan dari para korban binary option. Ya, para korban binary option itu marah karena, uang kalahnya mereka ini masuk ke afiliator, ya. Ini yang membuat mereka marah. Ini yang mereka merasa, wah, kok uangnya itu masuk ke afiliator? Harusnya sebenarnya kan uang itu harus lari ke market. Itu yang benar, oke? Jadi itulah ada sedikit rasa kesel, apalagi juga para sultan-sultan atau para afiliator yang sudah ditahan itu, mereka sangat membuat konten yang seakan-akan sangat-sangat sombong gitu ya. Dan itulah yang membuat satu sebab industri trading, walaupun sekali lagi sangat jauh berbeda, apa yang kita lakukan dengan binary option itu sangat berbeda, tetapi ada sudah mulai dapat konotasi negatif. Lalu ya, cerita berlanjut ya, setelah dari para afiliator ini berlanjut kepada mana? Berlanjut kepada investasi berkedok robot trading. Nah, ya. Andrew ulangi ya. Setelah binary option heboh, lanjut ceritanya adalah investasi berkedok robot trading. Kenapa Andrew nggak bilang robot trading? Karena robot trading yang asli itu ada, ya. Robot trading yang benar-benar robot trading yang benar-benar real itu ada. Hanya sekali lagi sayangnya ya, ada banyak pihak juga memanfaatkan popularitas kecanggihan teknologi robot trading ini, mereka jadikan sebuah paket-paket investasi, ya. Paket-paket investasi yang mengatasnamakan robot trading. Harusnya ini juga sebenarnya teman-teman harus bijak membedakan antara investasi robot trading, investasi berkedok robot trading dengan robot trading yang berbentuk software. Harus dibedakan, oke? Kalau yang sudah diproses ya, kita sebut saja misalnya adalah Viral Blast ya, MAR-AI ya, banyak sekali teman-teman, banyak sekali yang sudah diproses, tetapi ada juga yang merek-merek yang belum diproses, dan sekali lagi Andrew nggak akan sebut merek itu, dan teman-teman bisa searching aja di media-media, udah banyak sekali ya, dan itu juga menambah kejelekan industri dari trading forex. Padahal sudah sangat-sangat jelas berbeda sekali ya. Investasi berkedok robot trading dengan robot trading yang asli sangat-sangat jauh berbeda. Kenapa investasi berkedok robot trading bermasalah? Satu, ya, mereka menjanjikan fixed income tanpa risiko. Satu itu. Kedua, mereka menjalankan investasi berkedok robot trading dengan mengumpulkan dana masyarakat. Tiga, ya, investasi robot trading yang mereka lakukan sebenarnya adalah memanipulasi harga. Ya, mereka memanipulasi harga, ya, seakan-akan mereka menggunakan software asli, seakan-akan yang mereka dapatkan profitnya itu adalah dari murni real trading ya, padahal mereka menjalankan sistem Ponzi. Artinya mereka mencari mengumpulkan sebuah dana, oke. Member-membernya disuruh menjadi agent, ya. Agentnya dikasihkan uang, padahal uang itu bukan berdasarkan dari profit, tetapi agent-agentnya itu dapat uang berdasarkan dari Ponzi. Artinya mereka dapat uang dari atas, mereka berikan ke bawah, mereka yang bawah suruh cari lagi. Nah, itu adalah sistem Ponzi, ya. Nah, itulah yang fatal, ya. Dan akhirnya teman-teman tahu sendiri, kalau yang namanya Ponzi scheme itu pasti seperti bom waktu, ya. Bom waktu itu artinya suatu saat pasti akan meledak. Dan benar, ya. Januari 2022 semuanya meledak, ya. Meledak itu artinya pemerintah sudah mulai bertindak. Menurut Andrew sih, ya gimana ya,
Pihak regulator kalau kita bilang sekarang ya itu sudah benar ya, tetapi menurut Andrew terlambat ya. Sampai sekarang pun masih banyak investasi berkedok robot trading yang masih berjalan ya. Bahkan member-membernya ini diiming-imingi maintenance lah, diiming-imingi untuk menjadi kripto lah. Mereka masih dikasih angin surga, masih dikasih angin-angin yang menenangkan, padahal ini sudah mati teman-teman. Investasi berkedok robot trading itu sudah mati semua sebenarnya ya. Tapi sekali lagi mereka dikasih angin-angin surga lah, mereka dikasih janji-janji lah, mereka dikasih alasan-alasan yang membuat mereka tenang. Akhirnya ya para korban seperti apa ya, seperti masih berharap, padahal sebenarnya menurut Andrew itu sudah mati, tinggal tunggu waktu aja ya. Mereka mau dijadikan kripto lah, itu kan sebenarnya ya kripto ya. Kita kalau dijadikan kriptonya seperti Bitcoin sih ya oke, jadi Ethereum sih oke. Tapi kalau kriptonya kripto bodong yang nilainya satu saat akan jadi nol, kan bukannya sama aja bohong gitu kan. Nah jadi dua kejadian itu yang sangat-sangat memukul ya pada industri forex ya, industri trading ya, padahal sama sekali nggak ada kaitannya teman-teman ya. Nah, kenapa Andrew cerita seperti ini? Ya karena dari cerita ini tentu Andrew mau membagikan satu motivasi juga buat teman-teman. Karena kenapa? Ya, baru minggu lalu Andrew kan punya banyak teman ya di pialang ya. Mereka curhat, ya kan? Ini pialang-pialang yang top teman-teman ya, pialang-pialang yang top, pialang-pialang yang ratingnya tinggi-tinggi, yang punya kantor banyak dan kliennya banyak. Mereka curhat. Aduh, ini sejak Januari bisnis drop semua ya. Sejak Januari ini bisnis hancur-hancuran. Sejak Januari ini cari klien susah, cari funding susah ya kan. Ya karena dua berita itu tadi. Jadi orang awam menganggap semua trading itu bohong. Orang awam menganggap semua trading itu adalah penipuan. Orang awam menganggap semua trading itu adalah scam. Padahal kalau buat orang yang ngerti ya, artinya kalau Andrew kan ngerti nih, Andrew bisa jelasin, Andrew bisa explain gitu kan. Jadi jangan samakan binary option dengan trading ya. Binary option itu adalah financial betting ya. Lalu jangan samakan software robot trading sama dengan investasi berkedok robot trading, jangan samakan ya. Jangan gara-gara satu mau menangkap satu tikus, satu rumah dibom ya kan. Jangan gara-gara satu pihak yang bermasalah, satu industri dihantam semua, jangan ya. Kasihan. Nanti kita akan mundur ke belakang ya. Ilmu pengetahuan di bidang trading itu mundur ke belakang ya. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan negara-negara Rusia, kita sangat jauh sekali ya. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal cek aja di MK5 ya. Di MK5 itu adalah satu forum ya, forum yang dibuat oleh MetaQuotes. Nah, kalau teman-teman mau lihat orang-orang yang real trading itu masuk ke MK5. Di sana mereka banyak sekali mempublish portfolio mereka, dan itu semuanya real ya. Nah, kalau investasi berkedok robot trading mereka nggak punya MK5. Kenapa? Karena ketika mereka publish ke MK5 mereka mengedit ya. Kan teman-teman tahu sendiri kalau investasi berkedok robot trading kan seakan-akan pakai robot, padahal profitnya itu adalah mereka edit dari dealing. Nah, jadi kalau broker yang seperti itu masuk ke MK5 dan MK5 tahu bahwa broker tersebut memanipulasi harga, maka brokernya akan di-ban. Nah, jadi sesimpel itu aja. Makanya kalau investasi berkedok robot trading dia nggak punya MK5 ya. Tapi kalau yang benar-benar real trading mereka punya MK5 ya. Kalau bukan di MK5 ada di My Effect Book, atau satu lagi ada di Effect Blue. Jadi portfolio yang sudah di-verify ada di sana. Jadi kalau teman-teman mau lihat real trading, lihat di MK5-nya. MK5 boleh, My Effect Book boleh, FX Blue boleh. Ya, teman-teman cek di sana. Ada kok orang yang benar-benar bisa profit ratusan persen, ribuan persen ada. Ya, tetapi tentunya bukan investasi berkedok robot trading, pakai brokernya itu tidak jelas ya. Lalu harganya juga beda sendiri, karena apa? Harganya diedit oleh pihak dealing, pihak server gitu kan. Jadi seakan-akan software mereka canggih, padahal itu editan gitu ya. Kok bisa? Ya bisa ya. Itu jelas bisa. Makanya ada Bapepti, ada MK5,
ada pengawas untuk mengawasi kerja broker ini, ya. Tapi kalau broker-broker yang seakan-akan ini profit terus, software canggih, ini segala macam, itu sebenarnya adalah editan, ya. Tapi tenang saja, sekarang regulator kan sudah menindak, ya. Jadi eranya investasi berkedok robot trading sebenarnya sih sudah sebagian 70% sudah selesai, eranya sudah selesai. Hanya 30% ini masih ada, ya, dan belum diproses. Bahkan menurut Andrew sih lambat juga prosesnya. Mungkin karena money talk, ya. Jadi mungkin karena kekuatan uang mereka besar sekali, ya. Mereka mendapatkan bukan lagi miliaran tapi triliun, oke. Ya, mereka mendapatkan triliunan, sehingga ya kita nggak tahu lah mekanisme atau perjalanan sistem hukum di Indonesia seperti apa, kita nggak tahu. Itu kita serahkan kepada regulator dan juga kepada bagian yang berhak untuk menindak, ya. Nah, jadi dua hal itu, ya. Bahkan, ya, sekali lagi Andrew kembali balik tadi cerita dari teman Andrew yang kerja di Pialang, ya kan, mereka bilang, aduh bisnis drop, susah cari klien, ini itu segala macem, ya. Mereka sampai mengeluh, ya karena dua cerita itu tadi, ya kan. Nah, yang selanjutnya adalah mereka sampai cerita, aduh Pak Andrew, saya sampai bulan September ini aja belum dapat gaji. Bayangkan, seorang kepala cabang satu perusahaan pialang terbesar di Jakarta bisa curhat nggak dapat gaji. Bayangkan, kenapa? Karena hasilnya minus, ya. Mereka nggak bisa tutup operasional mereka, ya. Image-nya begitu jelek. Bayangkan, sampai sebegitunya, ya, sampai sebegitunya. Sekali lagi, Andrew yakin ini yang cerita ini memang bukan semua, tetapi Andrew pastikan buat teman-teman yang kerja di Pialang, buat teman-teman yang kerja di industri futures, pasti merasakan hal yang sama, ya. Pasti sekarang kondisinya sama. Jadi nggak usah heran, oke? Nah, dari cerita inilah makanya Andrew mau mengajak semua pihak, Andrew mau mengajak semua stakeholder, Andrew mau mengajak semua regulator, yuk, kalau kita masih mau mendengar industri forex di Indonesia, kita harus bangun secara gotong royong. Kita harus bangun secara bersama, kita harus perbaiki secara bersama, ya. Jangan sampai tadi Andrew sudah bilang ada satu tikus di satu rumah tapi rumahnya dibom, jangan, ya. Kalau teman-teman masih ingin, ini khususnya buat teman-teman yang kerja di Pialang, buat teman-teman yang kerja di regulator, buat bapak-bapak yang kita hormati yang ada di penyidikan atau pengawas, ya, ayo, ya, kita bangun industri ini secara bersama-sama, ya. Kita bangun industri ini secara sehat lagi. Buat teman-teman yang di Pialang, ayo, ya. Jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti pendahuluan yang sudah ngaco-ngaco itu, ya. Tidak boleh menjanjikan fixed income, ya, pasti untung, tanpa resiko, tidak ada loss, tidak boleh, ya. Nah, bagaimanapun kan Andrew kan ini dulunya aktif di Pialang, ya. Nggak boleh menjanjikan fixed income, pasti untung, tidak ada resiko, tidak mungkin rugi. Hilangkanlah kata-kata itu, harus dengan disclaimer. Karena pada dasarnya investor itu yang namanya dia kalau sudah masuk investasi, yang dia mau dengar itu bukannya profit, bukan. Yang dia mau dengar itu adalah bagaimana cara kita memanage resiko. Kalau misalnya kita beli harga turun, kita mau ngapain? Kalau misalnya kita jual harga naik, kita mau ngapain? Itu yang mereka mau dengar dari seorang konsultan, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang masih aktif di Pialang, ya, stop lakukan pembodohan, stop lakukan pembohongan. Efeknya itu bukan cuma ke kalian, ya. Kalau efeknya ke kalian doang, ya paling pidana, ya, atau sanksi dari perusahaan. Tapi ini efeknya ke semua. Anda telah merusak industrinya, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman yang di Pialang, stop, ya. Ngomong fixed income lah, pasti untung, pasti profit, tidak ada risiko, pasti ini, pasti itu, jangan, ya. Edukasi secara benar, edukasi secara baik, ya,
jelaskan untungnya apa, resikonya apa, ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, belajar, ya. Teman-teman belajar dari YouTube Profit Training, oke? Ya, harus belajar, ya. Jadi buat para regulator, ayo, ya, lebih dipercepat lagi, ya, proses-proses yang masih nakal-nakal silakan diproses, oke? Buat para penyidik atau buat para bagian yang bisa menindak, ya, masih banyak ya investasi bodong yang masih berjalan, ya, yang masih belum tersentuh, masih dikelitikin itu masih banyak, ya. Tapi sekali lagi Andrew nggak mau sebut merek, teman-teman silakan riset sendiri, ya. Yang penting pesan Andrew adalah sebagai praktisi, sebagai Andrew ini ada sebagai edukator di bidang industri trading, ya. Andrew sangat-sangat prihatin dan Andrew sangat-sangat ingin kita punya industri forex di Indonesia lebih maju, ya. Contohnya misalnya kita sebutlah seperti di Singapura, itu kan negara tetangga, ya. Misalkan kita sebutlah seperti di Australia, ya, itu negara tetangga. Mereka punya industri forex sangat-sangat baik sekali, ya. Regulasinya ketat, aturannya jelas. Lalu pelaku pasarnya juga mereka tidak mereka melakukan edukasi juga sangat-sangat jelas, sertifikasinya jelas. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pesan Andrew, ya, bagi kita yang masih di industri futures, bagi kita yang masih di industri pilihan berjangka, ayo kita kerja bersama, kita sayangi bersama, kita gotong royong untuk memperbaiki. Kalau teman-teman masih mau melihat industri forex ini berjalan, sebenarnya industri forex itu apa sih, ya? Banyak yang nggak tahu juga industri forex itu adalah fixed income, investasi. Salah. Sebenarnya ini adalah jual beli mata uang, ya. Forex itu kan foreign exchange, ya. Artinya kita pertukaran mata uang asing. Nah, kalau teman-teman ke bank aja itu kan sebenarnya ada. Teman-teman beli dari rupiah ke dolar atau dari dolar Amerika ke dolar Australia. Itu kan forex juga. Hanya ya memang, ya, di dalam futures market ini yang kita lakukan adalah kita tidak memiliki fisiknya, atau yang kita perdagangkan adalah kontrak. Tapi kan itu forex itu ada, memang sudah ada, ya. Harga yang teman-teman lihat di bank atau teman-teman yang lihat di MetaTrader juga sama, nggak mungkin beda, ya kan? Teman-teman kalau buka CNBC, teman-teman buka Bloomberg, teman-teman buka TV, ada harga itu berjalan. Hanya memang banyak sekali oknum-oknum, banyak sekali oknum-oknum yang bermain tidak bertanggung jawab, yang memang membuat ini rusak untuk keuntungan pribadi. Ya seperti yang itulah, ya tadi yang cerita dari awal, ya, binary option lah, ya kan. Nah, binary option itu juga lucu, ya. Kalau teman-teman Andrew cerita panjang lagi, ya, itu sebenarnya menurut Andrew ya itu mah kita kalau ngomong nanti takut diserang juga nih sama yang sekarang masih jalan itu kan. Itu kan sebenarnya financial betting, itu kan sebenarnya judi trading judi gitu loh, ya kan. Nah, harganya sendiri beda. Kalau teman-teman punya 2 HP, di sini HP 1, ini HP 2, yang sini naik sini turun, kan itu udah salah. Walaupun Euro USD, di sini Euro USD, tapi harganya bisa beda, ya. Ya, itu kan sebenarnya juga pembodohan juga, ya kan. Nah, ya, tapi udahlah, ya. Kita sekarang kita nggak bisa memperbaiki semuanya, apalagi Andrew ini bukan siapa-siapa, ya kan. Makanya Andrew minta teman-teman bisa yang nonton video ini, teman-teman merasa sadar, ayo kita bantu bersama, kita lakukan bersama. Kalau teman-teman masih sayang industri ini untuk anak cucu kita, untuk ke depan, dan kita masih memperbaiki, oke? Kenapa Andrew bikin video ini? Karena Andrew adalah seorang edukator. Kita masih sayang dengan industri ini, ya. Kita masih pengen industri ini di Indonesia berjalan lebih jauh lagi dan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga lagi, ya. Walaupun sekali lagi Andrew bukan siapa-siapa, Andrew bukan punya kekuasaan, bukan punya kemampuan, ya, untuk menggerakkan itu. Tetapi
dari video YouTube ini Andrew ingin menggerakkan ya hati teman-teman ya. Andrew ingin memberikan motivasi buat teman-teman yang masih kerja di pialang ya. Ayo ya, jangan menyerah ya. Atau teman-teman yang sekarang sedang merasa kesulitan, ayo kolaborasi ya. Bahkan Andrew sering melakukan atau Andrew sering bilang buat teman-teman yang ingin kolaborasi, ayo ya, kontak Andrew di WhatsApp atau Telegram 081599108880. Kita bisa kolaborasi dalam bentuk edukasi apapun. Yang penting saling menguntungkan ya, tujuannya baik ya. Jangan sampai kita juga memperburuk citra dari industri ini ya. Nah, jadi itu saja cerita Andrew yang Andrew mau sampaikan. Semoga teman-teman ataupun korban ya dari kejadian yang lalu itu bisa terhibur ya. Dan juga buat teman-teman yang masih kerja di pialang, semoga tetap semangat dan ini bisa jadikan sebuah motivasi. Dan jangan lupa, kalau teman-teman merasa video ini bisa memberikan semangat kalian, nah salah satu cara untuk bisa memperbaiki industri forex trading ini, ayo ya share video ini supaya lebih banyak orang nonton pesan dari Andrew. Oke? Sekali lagi, Andrew bukan siapa-siapa, bukan regulator, tetapi apabila teman-teman share video ini, semua akan jauh lebih baik dan semua bisa jauh lebih dapat manfaatnya. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi, tips-tips trading lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.